membacakan hasil UTS akhlak dari materi 1 sampai materi yang ketujuh. Baiklah, saya akan membacakan materi 1 tentang definisi akhlak. 1. Konsep definisi akhlak, etika, dan moral, ruang lingkup dan perbedaannya. Akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan pertimbangan. Moral adalah kata yang digunakan untuk memberikan batasan kepada aktivitas manusia dengan nilai. Sedangkan etika adalah kata yang sering didengar dan diucapkan ketika membicarakan konflik moral terkait sopan santun, ruang lingkup akhlak. Etika dan moral yaitu akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap makhluk. Perbedaan akhlak, etika, dan moral yaitu dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakan. Akhlak bersifat universal, abadi, dan mutlak. Etika bersifat lokal, temporal, dan relatif. Dan moral bersifat lokal dan relatif. Pola yang digunakan didasarkan pada ide-ide yang berbeda. Terdapat Quran Surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. 2. Dasar-dasar hujjah Al-Quran dan hadis dan asar. Dasar-dasar akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah mendidik manusia melalui metode nalar serta syarat dan kegiatan membaca, meneliti, mempelajari, dan observasi melalui wahyunya. Dimulai dengan yang berarti bacalah. Urgensi perintah ini dipahami dengan berulang-ulangnya perintah tersebut. Terdapat dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. 4. Yang mengajar manusia dengan pena. 5. Yang mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Perintah membaca harus dilakukan secara ofensif, bukan secara parsial. Definisi hadis sesuai waktu yang didasarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Asar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Dalilnya sama dengan materi 1, Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Materi yang ketiga, urgensi akhlak dalam kehidupan. Akhlak itu artinya tabiat, sopan santun, dan moral. Akhlak bertujuan menciptakan manusia sebagai makhluk yang tinggi dan sempurna. Sedangkan sumber akhlak ada dua, yaitu akhlak bersumber keagamaan dan akhlak tanpa agama. Akhlak terhadap sesama manusia yaitu akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap saudara, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap sesama muslim, dan akhlak terhadap kaum lemah. Terdapat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Usluka wahya ilaika minal kitabi wa aqbil sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wazkurillahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Materi yang keempat, hubungan akidah, ibadah, dan akhlak. Akidah merupakan suatu keyakinan hidup yang dimiliki manusia. Dapat disimpulkan bahwa akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Ibadah merupakan bentuk-bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah, meningkatkan kepada Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Akhlak adalah salah satu dasar pembentukan kepribadian individu, senantiasa menghasilkan amalan atau ibadah pun menciptakan akhlakul karimah. Dalilnya, orang mukmin yang paling sempurna imamnya ialah mereka yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Muslim. Materi yang kelima, pembagian akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia, yang dilakukan sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalik. Akhlak terhadap Allah, pengakuan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa, cinta, dan ridho, khauf dan raja, berbaik sangka, mengingat Allah, tawakal, syukur, dan lain-lain. Terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min umaiha wallahu rajakum min duni ulahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'al absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Materi yang keenam, akhlak kepada Rasulullah. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan dari utusannya. Makna mengimani ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjalankan ajarannya, menaati perintahnya, dan merukun dengan ketetapan. Kita wajib menaati Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasulahu ulil amrikum fa ila kana syai'un faqulallahi wa
Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada di hari kemudian dan demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Materi yang ketujuh, akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap pribadinya, baik itu jasmani atau rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa kita sendiri. Cara untuk memelihara akhlak terhadap diri sendiri yaitu dengan sabar, sidik, tawadu, syukur, isfah, dan pemaaf dan amanah. Terdapat dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafasku bil majalisi fasyahu yalla sahilahu lakum wa idza qila suru yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan ke dalam majelis dalil dan lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi kamu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.